Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghani Sultan Atala dari kelas 94. Ini adalah video pertama dan saya akan membawakan dongeng tentang Tangkuban Perahu atau Sangkuriang. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita dan yang bernama Dayang Sumbi. Dia sangat suka menenun. Suatu hari, ketika sedang menenun, benang tenunnya mengelinding keluar rumah, dan gadis itu berucap jauh sekali jatuhnya. Yang mengambilkan benang tenunku, kalau ia perempuan akan aku angkat sebagai saudara, kalau laki-laki akan aku angkat sebagai suamiku. Beberapa saat kemudian, datanglah seekor anjing yang membawakan benang miliknya. Anjing tersebut bernama Si Tumang. Dayang Sumbi pun terpaksa memenuhi janjinya. Mereka pun menikah. Ternyata Si Tumang adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi hewan atau menjadi binatang dan dibuang ke bumi. Waktu berlalu, Dayang Sumbi pun hamil dan melahirkan seorang anak yang tampan bernama Sangkuriang. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk mencari hati kijang. Sangkuriang pun berangkat ke hutan dan ditemani Si Tumang. Setelah berburu sepanjang hari, Sangkuriang tidak mendapatkan seekor kijang pun. Ia juga kesal karena Si Tumang tidak membantunya untuk berburu. Sangkuriang marah, lalu memanah Si Tumang sehingga Si Tumang mati. Sangkuriang mengambil hati Si Tumang dan membawa pulang. Dayang Sumbi tidak tahu bahwa hati yang dibawa Sangkuriang adalah hati Si Tumang. Sangkuriang akhirnya mengakui bahwa hati yang dibawa adalah hati Si Tumang. Betapa marah dan murkanya Dayang Sumbi tanpa sadar, ia memukul kepala Sangkuriang dengan menggunakan gayung dan muncul bekas di kepala anak itu. Sangkuriang kesal, lalu dia pergi meninggalkan rumah. Dayang Sumbi menyesali perbuatannya. Dengan perasaan sedih, ia mengasingkan diri. Kesungguhan dalam bertapa membuat para dewa menganugerahkan kecantikan abadi. Tahun berganti tahun, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Selain itu, dia juga memiliki berbagai ilmu kesaktian karena berguru dengan beberapa petapa sakti. Suatu hari, ketika sedang mengembara, dia sampai di suatu tempat dan bertemu oleh gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Mereka saling jatuh cinta tanpa tahu bahwa mereka adalah seorang ibu dan anak. Maka Sangkuriang pun meminangnya. Ketika mendekati hari pertunangan Sangkuriang bermaksud pergi berburu. Ketika akan mengikatkan kain di kepala calon suaminya, Dayang Sumbi melihat bekas luka yang sama seperti anaknya Sangkuriang.
Ia sangat terkejut dan yakin bahwa calon suaminya adalah anak kandungnya. Dayang Sumbi segera mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya. Ia mengajukan persyaratan, yaitu membendung Sungai Citarum dan membuatkan perahu yang besar. Kedua syarat ini harus diselesaikan sebelum fajar. Sang Kuryang pun menyanggupinya. Sang Kuryang pun meminta bantuan para makhluk gaib untuk menyelesaikan tugas itu. Sebelum fajar menyising, Sang Kuryang telah hampir menyelesaikan persyaratan itu. Dayang Sumbi panik. Ia meminta perempuan desa untuk menembuk padi. Ayam jago pun berkokok. Karena mengira fajar telah tiba, para makhluk gaib yang datang untuk menolong Sang Kuryang pun ketakutan. Sang Kuryang sangat kesal karena usahanya gagal. Ia marah dan menjebol tanggul yang telah hampir selesai dibuatnya. Akibatnya terjadilah banjir yang melanda seluruh desa. Perahu yang telah jadi pun dia tendang sehingga terlempar jauh dan terbalik. Perahu besar itu lama-kelamaan membesar dan berubah menjadi gunung. Kemudian diberi nama Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya perahu terbalik. Sekian dongeng dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.